Tuhan adalah tempat yang paling kudus. Tapi penebusan Yesus membuat kami punya kesempatan untuk datang masuk ke altar-Mu. Yang penting bukan hanya tempat itu kudus, tapi kami belajar untuk membuka diri kami dalam kekudusan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, tibalah saatnya untuk kami mau belajar di altar Tuhan. Mari kuduskan firman-Mu bagi kami, layakan kami semua untuk tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran-Mu tinggal di dalam kami. Berbicaralah kami, arahkanlah hati, pikiran, perasaan kami untuk tertuju kepada suara-Mu, dan buat kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Baik, Bapak mau menyimak dan saya akan membacanya bagi kita. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perataan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Pernahkah kita merasa takut? Pernah ya? Ya. Silakan pikir ketakutan apa yang pernah kita lewati. Tetapi ketakutan itu adalah bagian dari hidup manusia. Manusia normal, dalam keterbatasan dia selalu berhadapan dengan ketakutan. Dia tidak bisa memisahkan diri dari ketakutan. Tapi bersyukur kita diberi kasih karunia untuk berani melihat kehidupan itu. Jadi menghadapi ketakutan itu bisa, manusia bisa menghadapi ketakutan. Tapi dia harus digoncang dengan ketakutan itu. Sebagai manusia, ya. Kenapa anak tidak langsung bisa berjalan? Dia butuh proses sampai kakinya kuat baru bisa berjalan. Kenapa bayi dimulai dari tidak ada apa-apa, hanya bisa menangis. Lalu dari satu proses dia menjadi berkembang, bertumbuh, dan menjadi kuat dan berjalan. Jadi orang tidak mungkin tiba-tiba langsung berani.
Tidak mungkin dia langsung berani. Tetapi Tuhan selalu memberikan kasih karunia keberanian kepada orang-orang yang mau berani. Nah, langkah anak-anak Tuhan harus dimulai dengan berani. Karena itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri atau dia mengingatkan murid-murid, dia selalu bilang, jangan takut. Jangan takut. Itu kata yang familiar dengan apa yang disampaikan Yesus. Jangan takut, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya. Jadi ketakutan itu ada di dalam setiap manusia. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya dengar kata Yesus. Jangan takut. Nah, konteks pembacaan kita itu murid-murid, terutama Petrus ya. Ini dan Yohanes bersama teman-teman mereka baru saja ditangkap, pasti disesah dan diancam. Diancam untuk tidak boleh memberitakan tentang Yesus, tidak boleh memberitakan Injil. Dan ingat bahwa kekuatan atau kekuasaan pada saat itu dipegang oleh Pontius Pilatus dan juga kroni-kroninya. Jadi dari semua itu mereka sangat terancam. Mereka tidak bisa lawan karena mereka orang-orang biasa yang duduk di kaki Tuhan lalu Tuhan memberi mereka kuasa untuk melayani. Tapi mereka harus berhadapan dengan ancaman. Apa yang umat Tuhan lakukan? Mereka justru datang kepada Tuhan. Mereka meminta keberanian dari Tuhan. Ya, meminta keberanian. Jadi langkah pertama orang supaya dia berani, ya dia meminta keberanian dari Tuhan. Kalau dia mau maju ujian, tes, apapun, minta keberanian daripada Tuhan. Ketika dia mau tampil apapun, kalau dia tidak maju dan dia tidak berani, maka dia tidak bisa. Coba bayangkan saja kalau semua manusia ini mempertahankan ketakutannya, maka tidak ada yang berani bawa motor. Nanti beta dapat tabrak, jadi usah bawa motor. Apalagi naik pesawat, tidak ada yang berani. Tetapi keberanian setiap orang di dalam Tuhan itu berbeda dengan keberanian orang duniawi. Orang duniawi itu keberaniannya berdasarkan akal dan kemanusiaannya. Tapi anak-anak Tuhan berani di dalam kepasrahan dan keberserahan kepada Tuhan. Tapi mereka maju. Jadi sama-sama bisa berani. Tapi yang berbeda adalah anak-anak Tuhan itu memastikan bahwa dia jalan bersama dengan Tuhan dalam doa. Dia tidak mau jalan sendiri. Orang dunia mengajarkan kita berani. Tapi dengan apa yang ada pada dia. Apa yang ada pada dukungan orang di sekitar dia. Dunia mengajarkan kita untuk berlindung dalam jabatan, dalam kekuasaan, ya, dalam diri sendiri, dalam kekuatan kita sendiri. Tapi keberanian dalam Tuhan mengajarkan kita untuk membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kita dan kita maju. Lebih kuat mana? Pertanyaan pentingnya di situ. Lebih kuat mana? Dan lebih bertahan mana? Firman Tuhan sudah menyaksikan bahwa gereja bertumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang tidak punya kekuasaan politik. Ya. Gereja bertumbuh dari seorang Rasul Petrus yang hanya cuma nelayan kasar. Dia hanya berpegang kepada apa yang Tuhan katakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Dan gereja berdiri di seluruh dunia. Di mana-mana. Persekutuan doa, orang berkumpul membangun komunitas. Dari peristiwa ini, dia mulai berkembang. Di gereja dibentuk. Dengan keberanian seorang Petrus, maka gereja itu ada. Sebelumnya kan Petrus penau, orang Kupang bilang Petrus penau. Ditanya sama perempuan pun dia tidak berani. Ya. Tapi setelah dia memahami bahwa bukan karena saya. Kalau karena saya, maka saya tidak bisa berani terus. Ya.
Kalau karena pejabat yang kenal dengan saya, setelah itu pejabat itu lengser, maka keberanian saya habis. Kalau karena bergantung pada kekayaan saya, maka kekayaan saya sudah tidak ada, maka keberanian saya selesai. Kalau berhadapan karena ada orang kuat di sekitar kita, maka itu orang kuat itu habis, maka kita juga habis. Tapi kalau keberanian yang kita bangun di dalam Tuhan tidak akan pernah habis. Amin. Tidak akan pernah habis. Karena dia bilang, ketahuilah aku menyertai engkau. Ya. Kalau penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya keberanian di dalam Tuhan jauh lebih kuat daripada keberanian yang ada pada manusia. Nah, manusia belajar untuk mengalahkan ketakutannya dengan cara apa? Dengan cara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan belajar untuk memilih kekuatan Tuhan dalam doa-doanya. Karena dunia ini menawarkan pilihan-pilihan. Ya. Dunia menawarkan tawaran yang bisa langsung dilihat. Yang ada langsung. Ya. Dunia menawarkan sesuatu yang bisa langsung dikerjakan. Sedangkan keberanian di dalam Tuhan dibutuhkan langkah sendiri untuk mendiri. Kenapa? Karena itu dia pun keberanian bersama dengan Tuhan. Dia tidak boleh bergantung kepada siapapun. Karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk membuat dia semakin berani. Tuhan bisa pakai keadaan apapun untuk membuat dia berani. Tetapi langkah keberanian itu bukan mulai dari siapa-siapa, tapi mulai dari langkahnya sendiri. Itu yang berbeda. Kalau dunia bilang, maju saya ada di sini. Gitu. Kalau Tuhan bilang apa? Pergilah, aku menyertai engkau. Balik, Tuhan di mana? Nah itu berarti sudah ragu, iman kita tidak ada. Maka kita kalah. Ya. Masalahnya di situ. Kalau dunia kelihatan, ada orang berotot, bisa. Do macam-macam bet hajar dong. Orang berotot ini terlihat. Tapi ketika Tuhan suruh kita, tidak terlihat. Karena Tuhan tidak terbatas. Dan ternyata Tuhan tidak mengajarkan kita untuk dia yang menyelesaikan. Tapi kita yang menyelesaikan keberanian itu. Amin? Ya. Itulah sebabnya ketika berhadapan dengan Goliat, semua orang hitung, wah ini orang tinggi besar. Goliat tinggi besar. Orang mulai pakai pikiran duniawi, wah tidak bisa. Saul saja yang punya pengalaman perang, saya hitung kali bagi ini kotong ancor ini. Tapi yang dilakukan oleh seorang gembala yang masih sangat muda itu, Daud, itu berbeda. Dia membangun keberanian di dalam Tuhan. Dan dia membiarkan Tuhan menguasai dia. Lalu dia mulai melangkah dengan kepastian iman untuk melawan Goliat. Ya karena kekuatan itu ada pada Tuhan. Tapi langkah itu dimulai dari kita. Ya, jangan suruh Tuhan melangkah. Karena pasti Tuhan menyertai kita dan memberi kemenangan bagi kita. Sudah pasti. Tapi apakah kita mau untuk menyaksikan penyertaan Tuhan itu dengan langkah kita sendiri? Karena Tuhan mau demikian. Tuhan mau kita yang membuktikan, bukan orang lain atau siapapun yang membuktikan. Karena itu Ayub bilang, dari kata orang, tidak, sekarang saya sendiri. Ayub punya langkah iman sendiri untuk melihat Tuhannya dengan cara perspektif Tuhan dan dia bertindak dari apa yang ada pada dia. Bukan kata orang. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang. Tapi kalau kita berhasil, kita layak. Ya. Beda kan kalau ikut ujian dengan menyontek dengan kerja sendiri. Menyontek itu kan gampang ya. Ada catatan. Tapi kalau ketahuan kita habis. Semua kebahagiaan, euforia,
suksesnya kita selesai. Tapi kalau kita lewat itu proses, Tuhan bilang belajar. Kalau berdoa untuk kepintaran, maka belajar untuk mendapatkan kepintaran dari usaha kita. Kita bukan anak gampang. Yang doa sulap lalu orang lain yang kerja lalu kita gampang-gampang Tuhan sertai saya. Tapi orang lain yang susah untuk kerja untuk kita keselamatan. Tidak. Firman Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu. Pengalaman itu tidak boleh dari pengalaman orang lain. Kan dia punya pergumulan sendiri dengan Tuhan dalam pengalaman hidup. Masing-masing kita naik ke surga dari pengalaman kita masing-masing. Tidak ada batarik. Oh ini bepo anak jadi biar beta yang bekerja dia tidur-tiduran saja nanti dia kenyang. Tidak bisa. Makan saja masing-masing makan sendiri kan. Tidak ada. Meskipun kasih suap tapi mulutnya harus kunyah. Tetap harus ada tindakan sendiri. Dan Tuhan mengajarkan kemandirian iman kepada anak-anaknya. Tapi manusia maunya gampang. Doa berapi-api untuk mencari yang gampang. Dia tidak mau berdoa berapi-api untuk melangkah sendiri bersama dengan Tuhan. Dan mengalami pengalaman iman mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan. Nah, itu pertanyaannya. Jadi doa jemaat mula-mula ini tidak gampang. Mereka berdoa tapi ada gemetar karena baru diancam. Yang ancam siapa? Penguasa. Ya. Kalau Pangdam, kalau penguasa yang panggil kita dan ancam, tentunya kita pikir kita siapa? Kita kecil, kita takut. Tapi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan mula-mula, mereka tidak pakai kekuatan mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Lalu membiarkan Tuhan memberikan kepada mereka keberanian. Lalu mereka melangkah dengan pasti. Dan langkah itu yang membuat gereja tumbuh di mana-mana sampai dengan sekarang. Amin. Jadi kenapa orang harus berani? Supaya dia melaksanakan kemandirian dari keberanian itu. Bukan dari orang lain yang harus membuat dia berani. Tapi keberanian dari kata-katanya dan dia bertindak sendiri. Dia merasakan sendiri penyertaan Tuhan. Sehingga dia bisa saksikan. Tapi Oma kan tadi bersaksi. Karena merasakan sendiri kan. Coba kalau pengalaman orang lain. Masa Oma yang mau bersaksi di depan? Oma yang sembuh. Oma yang bersaksi. Ya. Kalau kita takut bersaksi. Malu bersaksi. Berarti kita belum punya keberanian. Untuk punya pengalaman kesaksian iman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, supaya minggu depan ada yang mengisi ruang kesaksian. Ya, tapi tidak mudah untuk memaknai satu proses. Karena kita bukan anak gampang. Ya. Tuhan mengaruniakan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, tapi saya juga sebagai dosen. Dosen itu pasti ada dua nilai. Nilai pengasihan dan nilai yang sebenarnya. Kalau nilai yang sebenarnya itu dosen bangga setengah mati. Tapi kalau nilai pengasihan, dosen sakit hati baru isi. Ya. Dan orang mahasiswa senang-senang dengan nilainya. Dia tidak tahu bahwa dosen ada sakit hati setengah mati baru kasih dia nilai. Nah, saya membayangkan sang guru agung itu, dia mau kasih nilai kita karena kita pun perjuangan. Amin. Kalau kita omong iman, maka perjuangkan imanmu. Buktikan kepada Tuhanmu bahwa Tuhan, saya sendiri mengaku Tuhan karena saya mengalami Tuhan. Saya melangkah bersama dengan Tuhan karena saya sudah melangkahkan kaki sendiri. Bukan Tuhan yang kasih gampang saya, kasih keluar saya. Tuhan memang menyertai saya dan saya pasti keluarlah. Saya tidak mungkin habis di sini. Tapi betapa luar biasanya kalau saya punya pengalaman cerita sendiri bahwa saya yang angkat saya punya kaki untuk dalam penyertaan Tuhan itu saya bisa berbuat sesuatu dari kehidupan saya sendiri. Itulah kemandirian. Itu kebanggaan yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun dan dari manapun. Itu cerita hidup yang paling indah. Dan itu yang dicatat dari kehidupan. Itu yang ditandai
Setiap kali kita proses di perjanjian lama selalu ada itu. Pengalaman-pengalaman Yakub dengan Tuhan, lalu dia buat mesbah, lalu dia tandai bahwa benar ini ada terjadi seperti itu. Ketika dia bergumul dengan Tuhan, ya, di tepi sungai Yabok, ya, bergumul sampai pangkal pahanya terpelecok. Dan dia menang. Lalu namanya bukan Yakub, menjadi Israel. Itu menjadi tanda bagi dia tentang penyertaan Tuhan. Dia tandai itu, dia bikin mesbah. Dan terima kasih Tuhan, saya menang. Saya jadi berani bergumul dengan Allah. Dan saya menang, mendapatkan legitimasi, pengakuan dari Tuhan. Ya, pengakuan dari Tuhan. Itu terlalu luar biasa. Ya. Orang jadi guru, tapi kalau dia harus ikut PPG, ya, supaya ada GR di belakangnya. Bukan makam puji, tapi GR itu pengakuan bagi seorang guru. Kalau dia punya itu, maka dia akan percaya diri. Karena selain dapat tunjangan pengakuan dari pemerintah, tetapi di situ yang membuat dia layak menjadi guru. Karena untuk menjadi GR itu prosesnya tidak gampang. Seleksi. Saya salah satu asesor PPG, CGP, dan juga dari proses itu. Tidak gampang. Orang diseleksi, orang diproses untuk, kalau guru ya benar-benar menjadi guru, punya kualitas menjadi guru, sehingga ketika dia berdiri dia layak menjadi guru. Ya. Kalau di perawat nurse, ya, itu ada pengakuan. Karena itu kita hamba-hamba Tuhan bukan sembarang hamba Tuhan. Kita pegang Alkitab, kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan, kita bukan anak gampangan. Yang doa habis giliran mau berperang bangun lari. Yang lu maju ya. Tunjuk jadi MC, nanti minggu depan sama Ina Kaina. Kaki belum kuat untuk berdiri. Engkau kapan mau maju? Mau tolak kepada siapa? Mau pengalaman siapa yang kenapa? Berani dong. Ya, anak-anak muda jangan tolak pelayanan. Ya, saya pertama kali khotbah itu SMP kelas 2. Di rumah kami dulu ya, ada persekutuan doa. Bapak saya tiba-tiba tunjuk dulu, itu banyak orang sekali ya. Hampir 80-an, 90-an waktu itu. Jadi rumah kami sampai di teras-teras penuh dengan orang-orang, lalu betul pengumuman. Minggu depan yang khotbah anak Ed. Saya SMP kelas 2. Jadi habis itu saya stres, negosiasi terus dengan bapak saya. Bapak bagaimana? Ganti kok, bapak ganti tambet. Nanti meminta 1 minggu lah. Bapak bilang, kalau lu tidak maju, maka lu tidak boleh maju. Karena ini kepercayaan dari Tuhan. Saya stres. Kalau dengan bapak lu bisa cari alasan untuk tunda, untuk ganti. Tapi dengan Tuhan, tidak boleh anak. Ya, saya punya bapak yang hebat ya. Dan saya bangga dia bisa mendorong saya untuk itu. Saya stres. Jadi saya bilang, bapak nak ajar saya dulu, mau khotbah tukar mana? Ambil Alkitab, silakan. Kok bapak yang pilih ke saya? Kamu yang khotbah, suruh saya yang pilih. Karena saya mau bicara di mana ini ayatnya, cari sendiri. Ya, saya pikir wah ini bapak saya ini kok keterlaluan sekali ya. Suruh saya tampil dengan gemetar begini, nanti kan mana? Bikin malu-malu, dia juga malu karena dia saya pembapak. Karena pikiran seorang anak SMP kelas 2 ini kan. Ternyata saya tidak tahu, dari pengalaman itu saya bisa berdiri di mimbar di mana-mana. Ya. Dari keputusan yang berat, keputusan yang sulit untuk memenangkan satu kemandirian iman, ternyata dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ya. Ketika saya tampil berkhotbah, kaki begini, matar, itu mik pun kepala saya pukul saking gugupnya tempias. Tapi beliau santai-santai saja. Semua orang ketawa, beliau tidak ketawa.
Dan singkat cerita saya khotbah sampai selesai. Terakhir dia peluk saya, kamu menang. Teruskan. Dan itu menjadi hidup saya sekarang. Itu menjadi kemandirian pelayanan saya. Diminta di mana-mana saya bisa berdiri pelayanan di mana-mana. Satu keputusan yang penting akan membuat kita akan jadi apa di masa depan. Tapi satu penolakan dari kesempatan Tuhan yang penting membuat kita tidak pernah bisa berkembang maju untuk mencapai rencana Allah. Tuhan tidak pernah mempercayakan kepada orang yang tidak berani, penakut, ragu-ragu, dorong orang lain. Tuhan tidak pernah ajar orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan mau, meskipun kakimu gemetar, meskipun kamu ada dalam ketakutan, tapi engkau membawa ketakutanmu kepadanya. Engkau berserah dan bersandar kepada dia. Engkau minta, Tuhan, saya memang tidak bisa. Ya memang kamu tidak bisa. Tuhan, saya tidak mampu. Ya memang kamu tidak mampu. Kamu tinggal melangkah maju saja. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Tugasmu hanya melangkah saja untuk maju. Selebihnya Goliatnya dihancurkan, itu urusan Tuhan. Ya. Bukan kamu yang lawan Goliat, tapi Tuhanlah yang melawan Goliat. Kalau Daud bertanya, Tuhan, saya ini pengalaman apa? Saya tidak punya pengalaman berperang, Tuhan. Saya ini bukan prajurit. Jangan banyak tanya dengan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa Tuhan sanggup memakai keberadaanmu sekecil apapun engkau. Serendah apapun engkau. Setidak bisa apapun engkau. Setidak mampu apapun engkau. Dia bisa mengubah engkau. Mengangkat engkau. Dan menjadikan engkau menjadi besar. Di dalam rencananya. Yang penting disuruh mau ya. Jadi minggu depan kasih tugas kepada yang belum punya pengalaman, itu lebih baik. Ya. Itu penting ya. Pengalaman seperti itu kita butuhkan untuk langkah iman kita terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kita butuh langkah pertama dalam ketakutan-ketakutan kita. Karena bagaimana kamu bisa bawa motor kalau tidak pernah mau naik di atas motor dan angka gas? Ya. Teorinya sudah lengkap semua. Sudah kasih tahu semua rem, gas di mana, tapi ini orang bilang, "Oh, saya tidak bisa." Ya tidak akan bisa. Tapi coba bilang bisa. Pasti bisa berjalan. Dunia mengajarkan itu, pelatih-pelatih hebat mengajarkan itu, tapi itu pengajaran dunia itu terbatas. Hanya kepada skup kepelatihan yang sempit. Tapi Tuhan coaching kita. Dia melatih kita dengan kekuatan yang luar biasa. Dan engkau akan melihat pengalaman-pengalaman baru. Makanya firman Tuhan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pagi bangun kita mengisi pengalaman iman untuk mengalahkan apa dan menyelesaikan apa bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak melihat masalah sebagai sumber ketakutan, tetapi kita melihat Tuhan sebagai sumber jawaban dari masalah-masalah kita. Amin. Ya, itu yang mengubah jemaat Tuhan saat itu. Apakah mereka takut? Pasti mereka takut. Lawan penguasa saat itu. Mereka gugup, pasti mereka gugup. Ancamannya penjara. Tapi tidak ada orang yang bisa mengancam rencana Tuhan. Banyak rasul-rasul yang akhirnya mereka disiksa, dianiaya demi Injil. Tapi mereka membiarkan diri mereka mengalami semua karena Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Ada buah, ada sesuatu yang tumbuh. Tidak sia-sia. Mati hidup anak-anak Tuhan pasti bermanfaat, bermakna. Yang penting dia melangkah dengan Tuhan. Kalau dia menjadi orang tua yang berani di dalam Tuhan, maka dia akan membuat anak-anaknya sukses di dalam Tuhan. Ya. Kita manusia bisa menawarkan diri untuk sukses yang banyak hal. Tapi kalau di luar Tuhan, untuk apa kesuksesan itu? Ya, banyak orang sukses dan akhirnya dia binasa dalam pemahaman yang salah tentang kesuksesan. Ya, banyak yang sukses. Jadi pejabat,
tapi pada akhirnya dia korupsi lalu masuk penjara. Jadi pejabat tetapi tidak setia dalam pernikahan akhirnya menghancurkan rumah tangganya dan itu jabatan tidak ada apa-apa. Kenapa? Dia berani memang. Dia meraih jabatan, dia meraih sesuatu, tapi dengan cara yang salah. Bukan dengan cara yang benar kepada Tuhan. Apakah kita tidak bisa maju? Bisa, sangat bisa. Apakah tidak bisa? Terlalu bisa bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan menyertai orang-orang yang benar-benar bergantung kepadanya dan membiarkan kebenaran Tuhan yang menyertai kita. Yang berikut, ayat yang ke-28, 30 ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi, ulurkan tanganmu. Mu di situ kecil atau besar? Besar ya, M besar. Artinya Tuhan. Ya. Kadang kita sudah bisa, sudah hebat, kita lupa membesarkan M-nya. Lupa membesarkan Tuhan di dalam langkah kita. Karena kita sudah merasa besar. Akhirnya kebesaran kita sempit. Terbatas jadi kita. Jangkauannya bukan jangkauan kita lagi. Jangkauan kita terbatas karena kita yang bikin dia punya jaringan sendiri. Banyak anak-anak Tuhan menjadi hebat, tetapi setelah hebat, dia akhirnya menyempitkan jaringannya dengan cara membesarkan dia, bukan membesarkan Tuhan. Ini repot ya. Hati-hati. Kalau kita sudah besar, dibesarkan Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Kristus, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Kita tidak perlu refleksi banyak-banyak, lahir saja dengan telanjang. Kita tidak bawa apa-apa di dunia ini. Semua itu bukan milik kita. Semua itu karena Tuhan. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri dan merasa bahwa ini saya punya mobil, saya punya harta berlimpah, saya punya jabatan ini karena saya. Mau apa? Padahal waktu dia mau dapat jabatan, dia bergumul minta hamba Tuhan doa, kasih dia, luar biasa. Bergantung kepada Tuhan luar biasa. Tapi setelah dapat semua itu, nah, ketemu hamba Tuhan di Sontogor. Nah itu bahaya itu. Motivasinya mulai bergeser. Akhirnya dia kehilangan panggilan yang mula-mula. Dia pikir dia hebat. Tapi sebenarnya dia menyempitkan rencana Tuhan di dalam dia. Dia membuat dia kelihatan hebat tapi sudah keropos di bawah. Dan itu dia sudah mendekati kehancuran itu. Sedikit lagi dia runtuh. Karena siapa yang topang? Toh dia naik ke atas Tuhan yang topang. Setelah dia sudah di tinggi, dia lupa Tuhan, berarti siapa lagi yang topang dia? Selesai. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang terjebak di situ. Itu yang contoh Alkitab, Saul. Dia dipilih, jadi raja. Oh, jadi raja dia lupa diri. Dia bilang, Samuel, tunggu saja bikin apa, lebih kita persembahkan korban, saya juga bisa. Buat apa pindah? Toh ada yang hamba Tuhan. Ya. Akhirnya selesai. Karirnya habis. Tamat. Orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Padahal sudah berjuang setengah mati. Sudah kaki ke mata berjuang dan mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan buat dia menjadi besar. Dia lupa kepada Tuhan, maka dia akan hancur. Dan untuk apa hidup seperti itu? Sia-sia saja. Kita harus memulai bersama dengan Tuhan. Capek bersama dengan Tuhan, susah payah bersama dengan Tuhan, sampai maut menjemput kita tetap di dalam Tuhan. Amin? Amin. Bergantung kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan berubah karena kenikmatan berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jangan sombong ketika kita sudah mendapatkan yang lebih dari sebelumnya. Karena semua itu milik Tuhan. Semua itu karena topangan Tuhan. Dan kita akan bisa menjadi lebih besar lagi. Menurut rencana Tuhan. Karena ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu penting.
Bapak, Mama, saudara sekalian. Jangan biarkan kehebatan kita itu membuat kita sombong. Kekayaan kita membuat kita sombong dan mencuri kemuliaan Allah. Akhirnya kita hancur. Jadi semua tindakan mujizat-mujizat penyertaan di hamba Tuhan itu bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan. Ketika kita sombong, maka godaan-godaan itu akan datang, ditawarkan oleh setan, lalu kita mulai memilih jalan yang salah. Karena sembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran kan. Ketika kita mencuri kemuliaan Allah, maka kebenaran Tuhan hilang dari kita. Roh Allah tidak hinggap di kita lagi. Karena itu Saul membutuhkan suara ukulele dari Daud supaya dia bisa aman. Karena dia pun pemikiran mau andalkan dia hebat sendiri. Dia butuh hamba Tuhan. Dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia bergantung kepada hamba Tuhan. Harusnya dia bergantung kepada Tuhan. Harusnya dia bergantung kepada Tuhan. Tapi karena saking sombongnya, lebih. Jadi dia pakai hamba Tuhan. Memang tertolong, tapi itu semu karena bukan dari Tuhan. Hanya dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan pasti pelayanannya disertai oleh Tuhan. Tapi lebih bagus kemandirian langsung dari Tuhan. Amin. Jalankan sesuatu langsung dari Tuhan. Hamba Tuhan topang, tambah kuat lagi kita. Tapi kalau kita bergantung kepada hamba Tuhan, maka kalau hamba Tuhan sibuk, tidak ada apa-apa, kita selesai. Ya. Ada sakit, cari hamba Tuhan ini dulu. Nah itu hamba Tuhan pas ada urusan keluarga atau gimana. Selesai sudah kita. Jadi yang berikutnya jangan bergantung kepada siapapun. Tetap kepada Tuhan. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Berkumpul itu, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini langkah-langkah yang benar ya. Ini kebenaran yang seharusnya ya, dalam pelayanan. Apa yang pertama? Semua berdoa. Tempat itu goyang. Bukan kita yang goyang. Tapi Roh Kudus yang goyang itu tempat. Lalu apa? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Bukan penuh dengan ego mereka. Penuh dengan kehebatan mereka. Penuh dengan apa yang mereka punya. Tidak. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Baru mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Ya. Dengan berani. Jadi itu proses keberanian dari Tuhan. Jadi teori keberanian di dalam Tuhan mulai dari takut. Ya. Amin. Mulai dari takut. Tapi ketika sujalan, Roh Kudus menyertai, keberanian Tuhan menyertai kita. Jadi yang bikin berani kita siapa? Tuhan, bukan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu apa-apa. Tapi ketika kita datang duduk berdoa, minta penyertaan Tuhan, Dia penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Lalu kita mulai melangkah untuk melayani. Ternyata keberanian datang. Dia bisa buat sesuatu. Apa yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, tapi disediakan Allah. Tuhan menyertai langkah-langkah pelayanannya. Sehingga sampai dengan apapun, dia pun proses sama. Ketika kita sudah jadi hamba Tuhan besar juga, dipakai di mana-mana, dia pun proses untuk maju melayani tetap harus sama seperti itu. Amin. Tidak boleh berubah. Kalau dia berubah, ada yang salah dengan kita. Ada yang salah. Ada yang salah. Dan kalau itu salah tidak diperbaiki, kita bisa hancur. Orang Kupang bilang buang handuk. Itu sama ke petinju yang percaya diri bahwa dia akan menang, padahal dia tidak bergantung dan tidak mengingat lagi tentang panggilan mula-mula dia, strategi petinju yang sejati yang dia punya, yang diajar oleh pelatih. Dia terlalu makan puji karena kemenangan-kemenangan yang sudah dia punya. Akhirnya dia maju bukan karena strategi yang pelatih kasih tahu, tapi karena ego dia. Akhirnya dapat pukul sampai nyonyol, lalu pelatih ambil handuk dan
buang, selesai. Karir hancur, semua rusak. Lalu dia bilang, hamba Tuhan kok begitu? Bukan hamba Tuhan yang begitu. Tapi orang yang tidak berlindung kepada Tuhan, teorinya sama. Dia akan jatuh. Tetapi orang yang berlindung, bergantung pada Tuhan. Kemenangan menyertai dia. Keberanian menyertai dia. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian semakin berani. Sehingga di depan saya ada pemuda-pemudi hebat. Mereka calon pemimpin-pemimpin yang berani. Tapi ikuti itu tahap ya. Doa Tuhan saya tidak bisa. Lalu biarkan roh keberanian dari Tuhan menyertai. Lalu maju. Tuhan menyertai kita dan buat kita menjadi hebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang diberkati. Bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang hebat dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin kita menyanyi satu lagu.